Saat ditinggalkan demi wanita lain di hari ulang tahun pernikahan mereka, Rana tak menangis, tapi apa yang ia rencanakan setelah itu, sanggup membuat dunia Ardi runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum tenangnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk like, subscribe, dan absen dulu dengan komen hadir di bawah, biar kita makin semangat. Siap, mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu mendung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang sebentar lagi akan disapa hujan. Di sudut ruang tamu, Rana duduk diam. Matanya tertuju pada sebuah amplop berwarna krem yang diletakkan begitu saja di atas meja kayu tua. Tak ada nama pengirim, hanya stiker bunga melati yang menghias ujung amplop, seperti berusaha menyamarkan isi sebenarnya. Tangannya gemetar saat menjangkau amplop itu. Entah kenapa, hatinya langsung tak tenang sejak amplop itu diselipkan oleh tukang pos tanpa suara. Ada firasat aneh yang menyelinap, seperti ada luka lama yang hendak disayat ulang. Tapi tetap, ia membuka amplop itu perlahan. Dan di balik lipatan kertas undangan yang elegan itu, sebuah nama yang sangat ia kenal terpampang jelas. Dimas Gnasha. Dunia serasa berhenti berputar. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdetak terlalu cepat hingga terasa menyakitkan. Tak ada suara, tak ada air mata. Hanya diam. Sini, Bu. Dimas. Nama yang dulu memenuhi seluruh doa dan pengorbanannya. Dan Nasha. Perempuan yang selama ini menjadi bayang-bayang hitam di balik runtuhnya rumah tangganya. Undangan itu bukan sekadar surat. Ia adalah simbol dari pengkhianatan yang telah menjadi nyata. Sebuah pengumuman bahwa luka Rana sudah benar-benar digantikan. Bahwa air matanya dulu tak ada artinya bagi mereka. Ia menutup mata. Kenangan menyeruak begitu saja. Malam-malam dingin ketika ia menunggu Dimas pulang. Namun yang datang hanya pesan singkat dan aroma parfum asing di kerah bajunya. Senyum dingin sang mertua yang selalu membandingkannya dengan perempuan lain yang lebih pantas untuk Dimas. Penghakiman tanpa sebab. Luka tanpa penawar. Selama ini, Rana mencoba kuat. Membangun kembali dirinya dari serpihan yang tersisa. Ia tak pernah berharap Dimas kembali. Ia hanya ingin diam. Menyembuhkan diri. Tapi hari ini, semesta seakan menguji ketegarannya sekali lagi. Tangannya mengepal. Undangan itu kini diremas tanpa sadar. Bukan karena marah, tapi karena tekad yang mulai mengalir perlahan. Ada bara kecil yang menyala dalam hatinya. Bukan untuk membalas dendam secara kasar, tapi untuk menegakkan harga dirinya, yang selama ini diinjak tanpa ampun. Rana berdiri. Tubuhnya masih gemetar. Namun ada nyala berbeda di matanya. Aku akan datang, bisiknya pelan. Namun penuh keyakinan. Bukan sebagai mantan istri yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang mereka remehkan dan akan segera mereka sesali. Hujan mulai turun. Tetesannya menyentuh kaca jendela, menari dalam irama yang tak bisa diprediksi. Seperti perasaan Rana. Campur aduk antara luka dan kekuatan baru. Di luar, langit menangis. Tapi di dalam dirinya, badai perlahan bangkit. Ia mengambil ponsel, membuka kontak lama yang selama ini ia abaikan. Raisa, sahabatnya. Perempuan satu-satunya yang percaya padanya saat semua orang berpaling. Halo, Raisa? Aku butuh bantuanmu, ucap Rana. Suara yang dulu rapuh kini terdengar mantap. Aku akan hadiri pernikahan itu. Tapi aku tak datang dengan tangan kosong. Di seberang sana, Raisa terdiam sejenak. Tapi hanya sejenak. Aku selalu di sisimu, Ran. Katakan apa yang kamu butuhkan. Senyum samar terukir di wajah Rana. Ia tahu, ini awal dari sesuatu yang besar. Bukan hanya sekadar kehadiran di acara pernikahan, tapi perjalanan menuju pengembalian harga diri. Dan mungkin, kebenaran yang selama ini dikubur. Malam itu, Rana tak tidur. Ia duduk di depan meja kerja. Menyalakan laptopnya. Jemarinya mulai menari di atas keyboard. Membuka folder lama. Rancangan desain rumah impian yang dulu pernah ia buat bersama Dimas. Sebelum semua berubah. Tapi kali ini, desain itu akan jadi miliknya. Bukan milik siapapun. Dan bukan hanya itu.
Di balik folder yang lain, tersembunyi dokumen yang dulu tak pernah ia buka, rekaman, transkrip pesan, dan nama-nama yang selama ini ia simpan. Bukti-bukti yang tak pernah ia gunakan, hingga hari ini. Di luar, hujan berhenti. Langit kembali tenang. Tapi di dalam hati Rana, badai telah resmi dimulai. Sejak kepergian Dimas, hidup Rana memang tak pernah kembali utuh. Ia tak hanya kehilangan pasangan hidup, tapi juga kepercayaan. Kepercayaan pada cinta, pada janji, bahkan pada dirinya sendiri. Hari-hari setelah perceraian itu seperti berjalan dalam kabut tebal. Ia bangun hanya karena tubuhnya tak bisa terus berbaring. Ia makan karena lambungnya tak bisa menahan perih. Ia tersenyum hanya untuk menghindari pertanyaan. Tidak ada yang tahu betapa sunyinya malam saat tak ada lagi suara kunci pintu dibuka. Betapa hampa rasanya makan malam dengan satu piring di meja. Namun semua itu tidak lebih menyakitkan daripada saat-saat terakhir mereka bersama. Saat Dimas mulai menjauh tanpa alasan, bersikap dingin seperti Rana adalah beban. Dimas tak lagi menyentuh tangannya, tak lagi menatap matanya dengan hangat. Yang tersisa hanya diam, dan tatapan kosong yang perlahan membunuh hatinya. Waktu itu, Rana mencoba mencari tahu apa yang salah. Ia berkaca, menyisir rambut lebih rapi, memasak lebih banyak hidangan, mencoba jadi lebih lembut. Tapi tetap, Dimas tak tersentuh. Hingga suatu malam, Dimas pulang larut. Tubuhnya tercium parfum asing. Rana memeluknya dari belakang, berharap hanya bayangannya saja. Tapi Dimas menepis kasar. "Jangan sok mesra," ucapnya datar. "Aku capek." "Jeng ganggu." Rana menahan air mata. Tapi dadanya terasa seperti ditikam. Malam-malam setelah itu menjadi neraka. Tatapan Dimas tak lagi hangat. Ucapan mertuanya semakin pedas. Rana hanya bisa menunduk. Setiap ia berbicara, ia salah. Setiap ia diam, ia dianggap tak tahu diri. Seakan ia hanya bayangan di rumah itu. Tak dianggap, tak diinginkan. Puncaknya terjadi di ruang keluarga. Ibu Dimas melempar piring yang baru saja disajikan Rana. Sambalnya dianggap terlalu pedas. Ibu itu berdiri sambil menunjuk-nunjuk wajah Rana. "Kamu tuh nggak pantas jadi istri anak saya. Lihat muka kamu. Lihat cara kamu bicara. Nggak ada satupun yang cocok." Dimas hanya duduk. Tidak berkata sepatah kata. Tidak menegur ibunya. Tidak membela Rana. Ia hanya menatap ke arah televisi seolah tak terjadi apa-apa. Hari itu, Rana tak menangis. Hatinya terlalu lelah untuk itu. Ia hanya pergi ke kamar, mengemasi barang-barangnya, dan keluar rumah tanpa suara. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang peduli. Setelah semua yang ia berikan, kepergiannya tak dianggap penting. Rana tinggal di rumah peninggalan almarhum ayahnya. Rumah itu kecil, tapi damai. Di sanalah ia menata ulang hidupnya, meski perlahan dan penuh luka. Ia mulai menerima pesanan desain interior dari kenalan kecil, memperbaiki ruang tamu, mengganti warna dinding, lalu memotret hasilnya untuk diunggah di media sosial. Tak disangka, satu unggahan disukai ratusan orang. Lalu datang pesan pertama dari klien asing. Perlahan, ia menemukan kembali dirinya. Bukan Rana yang menjadi bayang-bayang Dimas, tapi Rana yang berdiri dengan kakinya sendiri. Namun tetap saja, luka dari masa lalu tak pernah benar-benar sembuh. Kadang, saat hujan turun, ia kembali teringat malam ketika Dimas mengusirnya tanpa sepatah kata. Kadang, saat melihat pasangan lain tertawa di kafe, dadanya terasa sesak. Ia tidak iri. Ia hanya mengingat bahwa ia pernah merasakan itu, lalu kehilangan segalanya dalam sekejap. Kini, setelah bertahun-tahun, Dimas hendak menikah. Dan Rana mendapat undangan itu seolah masa lalu ingin menguji keberaniannya. Tapi ia bukan Rana yang dulu. Beberapa hari setelah menerima undangan, Rana duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya terbuka folder-folder proyek desain. Namun bukan itu yang menarik perhatiannya. Di pojok layar, sebuah ikon kecil menyala. Folder berlabel Juni hitam. Folder itu menyimpan semua bukti yang selama ini tak ia buka. Semua pesan, rekaman,
Bahkan potongan percakapan Dimas dengan Nasya yang ia simpan saat secara tidak sengaja mendapati obrolan mereka melalui laptop Dimas yang tak dikunci. Saat itu, Rana belum tahu bagaimana menghadapinya. Ia terlalu hancur untuk bertindak. Tapi kini, semuanya berbeda. Rana mengklik folder itu, membuka file suara. Dan sekali lagi, ia mendengar suara Dimas, berbisik kepada Nasya bahwa pernikahan mereka hanya urusan bisnis. Bahwa dirinya hanyalah penghalang, bukan pasangan. Bahwa dia lebih memilih Nasya karena keluarga Nasya menjanjikan investasi besar dalam proyek pribadi mereka. Rana itu beban. Dia nggak punya koneksi, nggak punya nilai, nggak ada untungnya. Rana menahan napas. Kalimat itu dulu membunuhnya. Kini, justru menyulut apinya. Ia menutup laptop, lalu menghubungi Raisa. Aku punya sesuatu. Oke. Semuanya. Suara, pesan, bahkan transfer dana dari Dimas ke rekening Nasya yang aku temukan diam-diam sebelum aku pergi dulu. Raisa terdiam sesaat, lalu bertanya, kamu mau pakai semuanya di hari itu? Ya, jawab Rana mantap, tapi bukan dengan cara vulgar. Aku akan membungkus semuanya rapi, elegan. Mereka akan tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa mereka singkirkan begitu saja. Raisa menarik napas panjang di seberang sana. Kamu benar-benar siap untuk ini? Rana menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Mata yang dulu redup, kini menyala tajam. Aku tidak punya pilihan selain siap. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang harga diriku. Tentang kebenaran. Hari itu, Rana mulai menyusun rencana. Ia menghubungi editor video, menyusun narasi presentasi, menyatukan potongan desain rumah yang sudah ia persiapkan dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia menulis skrip seolah akan mempresentasikan proyek besar, padahal sesungguhnya, ia akan mempresentasikan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Langkah-langkah Rana tak lagi goyah. Luka itu memang masih ada. Tapi kini, ia telah menjadikannya senjata. Karena ada luka yang tak pernah mati. Dan hanya dengan keberanian, luka itu bisa menjadi penebus harga diri yang telah diinjak oleh mereka yang tak tahu artinya cinta. Pagi itu matahari bersinar hangat, tapi hati Rana justru semakin dingin. Semakin dekat hari pernikahan itu, semakin kuat keinginannya untuk menunjukkan siapa dirinya kini. Bukan untuk sekadar menyakiti, tapi untuk membuka mata semua yang dulu menganggapnya tak bernilai. Ia berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri. Rambut panjangnya diikat rapi. Wajahnya polos tanpa riasan berlebihan. Tapi ada kekuatan baru di sana, di balik tatapan matanya, di garis tegas bibirnya, di cara ia berdiri tak lagi menunduk. Hari-harinya kini dipenuhi pertemuan, diskusi, dan persiapan. Ia bahkan tak sempat lagi mengingat rasa sakit. Fokusnya kini hanya satu, memastikan bahwa kejutan yang ia siapkan akan membekas selamanya dalam ingatan Dimas, Nasya, dan semua orang yang dulu tertawa saat ia terpuruk. 1 minggu sebelum pernikahan, Rana mendatangi studio milik Saka, videografer yang biasa menangani proyek presentasi kliennya. Lelaki itu menyambut hangat, walau sedikit heran saat Rana datang membawa laptop dan flash disk. Aku butuh kamu bantu bikin video. Tapi ini bukan untuk klien biasa. Ucap Rana tanpa basa-basi. Saka membuka file yang diberi label, Proyek Murni. Ia mulai memutar potongan gambar desain rumah dengan detail yang sangat indah, fasad modern minimalis, interior hangat bernuansa kayu, taman kecil di samping ruang keluarga, dan pencahayaan alami yang mengalir halus di setiap ruangan. Gila, ini salah satu desain terbaik yang pernah kamu bikin, Ran, puji Saka. Rana hanya tersenyum tipis. Tunggu sampai kamu lihat bagian akhir. Ia kemudian membuka folder rahasia. Di dalamnya terdapat beberapa rekaman suara, tangkapan layar percakapan, dan transfer dana mencurigakan yang menunjukkan hubungan transaksional antara Dimas dan keluarga Nasya. Semua itu telah ia simpan bertahun-tahun, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disiapkan jika suatu hari ia harus berdiri sendiri menghadapi semua kebusukan itu. Saka menatapnya lama, seperti mencari penjelasan dari mata Rana. Tapi Rana tak berbicara.
Ia hanya menatap layar. Jadi, kamu mau gabungkan semua ini dalam satu video presentasi? Di hari pernikahan mereka. Saka bertanya pelan, seolah takut mendengar jawabannya. Aku tidak akan menyebutkan nama. Tidak akan menyindir secara langsung. Aku hanya akan menampilkan fakta. Biarkan mereka sendiri yang menyimpulkan. Jawab Rana, tenang namun tajam. Saka mengangguk pelan. Aku akan bantu. Tapi kamu yakin gak akan nyesel? Rana menatapnya. Yang aku sesali adalah diam terlalu lama. Setelah pertemuan itu, hari-hari Rana terasa padat. Ia dan Raisa bekerja siang malam menyusun slide presentasi. Visual rumah yang elegan dan modern dibalut dengan narasi hangat. Seolah ia benar-benar ingin memberikan hadiah untuk pasangan yang hendak membangun masa depan bersama. Namun perlahan, nada narasi berubah. Dari gambaran rumah ideal menjadi bayangan kenyataan kelam. Di bagian akhir, Rana menyisipkan satu slide kosong, latar hitam, suara Dimas dan Nasya mulai terdengar samar, seperti bisikan rahasia. Disusul dengan rekaman mereka membahas uang dari orang tua Nasya. Lalu diselingi kalimat Dimas yang meremehkan dirinya dengan lantang. Dia nggak punya apa-apa. Aku nggak rugi ninggalin dia. Raisa yang pertama kali mendengarnya kembali, terdiam. Mata sahabat itu memerah. Kamu yakin kuat muterin ini di depan semua orang? Rana tak menjawab langsung. Ia hanya menatap layar, lalu menarik napas panjang. Aku pernah dihancurkan di depan banyak mata. Rai. Kini biar mereka lihat sendiri siapa yang sebenarnya mereka dukung. Beberapa hari menjelang pernikahan, Rana menerima telepon dari seorang wanita asing. Suaranya bergetar dan penuh keraguan. Halo, maaf, ini Rana, ya? Aku Vina. Aku, teman lamanya Dimas. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku dengar kamu akan datang ke pernikahan mereka. Rana terdiam, mencoba mengingat nama itu. Vina. Ya. Ia pernah melihat nama itu di daftar kontak Dimas saat masih menikah. Tapi tak pernah curiga apa-apa. Ada apa, Vina? Saya nggak tahu ini penting atau enggak. Tapi saya pikir kamu berhak tahu. Dimas bukan cuma selingkuh sama Nasya. Dia juga pernah dekatin saya. Waktu kamu masih nikah sama dia. Bahkan, dia sempat minta uang buat proyek pribadi yang katanya buat masa depan kalian. Tapi ternyata semua uang itu dipakai buat Nasya. Rana menutup mata. Tidak lagi karena syok, tapi karena hatinya membeku. Fakta-fakta ini seperti lembaran demi lembaran buku lama yang kini terbuka sendiri. Semuanya menegaskan satu hal. Pengkhianatan Dimas lebih besar dari yang ia kira. Terima kasih, Vina. Ucapnya pelan. Kamu udah cukup bantu. Setelah menutup telepon, Rana tak menangis. Justru saat itu ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena sekarang, bukan hanya luka yang mendasari langkahnya, tapi kebenaran. Satu hari sebelum acara, Rana memilih gaun yang akan ia kenakan. Sebuah dress satin sederhana berwarna biru gelap, dengan potongan lembut yang memeluk tubuh rampingnya tanpa berlebihan. Tidak mencolok, tapi cukup elegan untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan tamu sembarangan. Raisa memandang dari balik pintu kamar. Kamu cantik, Ran. Kamu siap? Rana tersenyum kecil. Senyum yang tak lagi getir. Aku lebih dari siap. Ia melangkah ke depan cermin, merapikan rambut sekali lagi. Gaun itu bukan sekadar pakaian. Ia adalah lambang dari kebangkitan. Dari seorang wanita yang pernah diinjak dan ditertawakan. Kini kembali berdiri dengan kepala tegak. Bukan Rana yang dulu lagi. Malam itu, langit cerah. Bintang bertabur seperti memberi restu pada perjalanan panjang yang akan segera mencapai puncaknya. Rana duduk di balkon rumah, ditemani secangkir teh hangat. Di depannya, layar laptop menyala, memutar ulang video presentasi yang telah rampung disusun. Tak ada cacat, tak ada celah. Di akhir video, ia menyisipkan satu kalimat yang ditulis dengan huruf kecil namun mengguncang. Kebenaran tak butuh pembelaan. Ia hanya perlu waktu untuk bicara. Rana menatap bintang. Senyumnya pelan, namun matanya berbinar.
Besok, bukan hanya janur kuning yang akan berdiri, tapi juga dirinya. Pagi hari itu datang lebih sunyi dari biasanya. Matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis, seperti enggan menyinari dunia yang terlalu bising oleh rencana dan pura-pura. Rana berdiri di depan lemari, memandangi sederet pakaian yang tergantung rapi. Tapi yang menarik perhatiannya bukan jumlah, melainkan satu gaun di pojok lemari, gaun biru gelap dengan potongan sederhana, yang sejak awal ia pilih untuk hari ini. Bukan merah marun yang menyala, bukan emas yang memikat, bukan putih yang mencolok, tapi biru gelap, warna langit yang menyimpan malam, warna laut dalam yang menyembunyikan badai. Warnanya tenang, namun tak pernah bisa dianggap lemah. Rana meraba lembut kain itu. Tangan mungilnya menggenggam bagian dada gaun, menariknya pelan dari gantungan. Lalu ia berdiri di depan cermin. Pandangannya tak goyah. Tak ada rasa gentar di balik mata itu. Ini bukan hari biasa. Hari ini, Rana akan berjalan memasuki tempat yang dulu pernah ia tinggalkan dengan hati hancur. Tempat di mana air matanya jatuh tak dianggap. Di mana dirinya dikutuk karena tak memenuhi ekspektasi yang tak pernah dijelaskan. Hari ini, ia kembali. Bukan untuk mencari pengakuan, tapi untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang patut dihormati. Di luar rumah, sebuah mobil hitam sederhana menunggu. Raisa duduk di bangku kemudi, menatap Rana dari kaca spion. Saat Rana melangkah keluar, langkahnya pelan namun mantap. Gaunnya mengekor lembut. Angin mengibaskan sedikit ujung rambutnya yang ditata sanggul rendah. Raisa turun, membuka pintu penumpang, dan memandang sahabatnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu bukan hanya cantik, Ran, kamu berwibawa," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Rana tersenyum. "Aku tidak datang untuk jadi ratu. Aku hanya ingin mereka tahu, yang pernah mereka injak, bisa berdiri lebih tinggi dari yang mereka sangka." Raisa mengangguk dan menyodorkan sebuah flash disk kecil berwarna emas. "Ini presentasinya. Sudah kuatur sesuai rundown. Mereka pikir ini hadiah istimewa darimu." Rana menerima benda kecil itu dan menyimpannya di dalam klat. "Mereka tidak salah," jawabnya lirih. "Ini memang hadiah. Hadiah terakhir dari Rana yang pernah mereka tinggalkan." Acara pernikahan berlangsung di sebuah gedung mewah di tengah kota. Gedung yang sering digunakan untuk pesta-pesta orang berduit, dengan interior serba emas dan putih, lampu gantung kristal bergemerlapan, serta musik instrumental yang mengalun lembut sejak pintu dibuka. Tamu-tamu berdatangan mengenakan pakaian terbaik. Gelak tawa, foto-foto, dan pujian terus mengisi udara. Meja resepsi dipenuhi bunga dan kue 3 tingkat, sementara pelaminan dihiasi kain sifon yang menjuntai anggun seperti tirai teater yang siap dibuka. Rana berdiri di depan pintu masuk. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Beberapa mata langsung menoleh ke arahnya. Beberapa tersenyum ragu. Yang lain menatap dengan tatapan tak percaya. Tapi Rana tetap tenang. Tak satu pun langkahnya ragu saat ia mulai berjalan. Bukan karena ia ingin dipandang, tapi karena ia tahu setiap langkah adalah pengingat bahwa ia tidak lagi berada di titik nol. Hingga akhirnya, matanya bertemu dengan sosok yang pernah ia sebut suami. Dimas. Pria itu mengenakan jas abu-abu muda, dasi perak, rambut disisir rapi. Tapi tidak ada lagi bayangan ketampanan yang dulu Rana puja. Yang ia lihat hanya wajah pria yang sedang memulai hidup baru di atas reruntuhan hidup orang lain. Di sebelahnya, Nasha berdiri anggun dengan gaun pengantin putih bertabur kristal. Senyumnya lebar, senyum penuh kemenangan. Seolah dunia kini sudah berpihak sepenuhnya. Hingga mata Nasha juga bertemu dengan mata Rana. Seketika senyuman itu memudar. "Ibu Rana?" Suara MC memecah keheningan. Semua mata menoleh. Sebagai bagian dari kejutan manis hari ini, pengantin pria mengundang seseorang dari masa lalu untuk memberikan persembahan yang sangat berarti. Mari sambut Rana, desainer profesional yang akan mempersembahkan desain rumah impian untuk pasangan bahagia ini. Tepuk tangan terdengar, walau tidak terlalu meriah. Campuran antara bingung, penasaran, dan sedikit gumaman tak enak mulai mengalir di antara tamu. Rana tersenyum kecil.
Ia naik ke atas panggung, berdiri di depan layar besar yang sudah disiapkan. Mikrofon disodorkan padanya, dan ia menerimanya tanpa canggung. "Selamat untuk Dimas dan Nasya," ucapnya, suara tenang, mata lurus ke depan. "Aku datang bukan membawa cerita lama, tapi membawa mimpi yang pernah terpotong." Hening. Di layar ini, akan kalian lihat visualisasi dari sebuah rumah. Bukan hanya rumah biasa, tapi rumah yang kubangun dari sisa-sisa luka. Kalian akan melihat desain, cahaya, ruang, bahkan aliran udara, yang dulu tak pernah sempat aku hadirkan di dunia nyata. Layar mulai menampilkan gambar rumah yang indah. Semua menatap takjub. Ruang tamu luas dengan jendela besar, dapur modern, taman kecil, bahkan kamar anak. Semuanya tampak seperti potongan mimpi yang dibuat dengan sepenuh hati. Namun, lanjut Rana, aku tidak hanya ingin menunjukkan desain. Aku ingin menunjukkan kenyataan. Bahwa setiap mimpi, jika dibangun di atas kebohongan, akan runtuh sebelum sempat dihuni. Tiba-tiba, gambar rumah memudar. Digantikan dengan latar gelap. Suara-suara mulai terdengar samar. Beberapa tamu mulai saling menoleh. "Uang dari orang tuamu udah cair, kan? Kita bisa lanjut renovasi proyek pribadi dulu." Rana nggak perlu tahu. Tenang aja, dia itu polos. Gampang dibohongi. Yang penting sekarang kita amankan dana. Udah saatnya kamu ceraikan dia. Nggak ada untungnya terus-terusan mikirin dia. Suara-suara itu, suara Dimas, disusul dengan tawa Nasya. Wajah Dimas memucat. Para tamu mulai saling berbisik. Beberapa menutup mulut, yang lain menatap ke arah panggung dengan mata membelalak. Layar kini menampilkan tangkapan layar percakapan. Transaksi keuangan. Rekaman suara. Semua tersusun rapi. Tak satu pun nama disebut. Tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Semua tahu siapa yang bicara, siapa yang tertawa. Suasana yang tadi hangat kini membeku. Rana mematikan mikrofon. Ia tak berkata apa-apa lagi. Ia turun dari panggung, perlahan, tanpa menoleh. Langkahnya mantap, kepalanya tegak. Di belakangnya, keheningan memuncak. Tak ada tepuk tangan, tak ada tawa. Hanya kesadaran yang mendadak menyergap semua orang. Bahwa hari ini bukan hanya pernikahan, tapi hari kebenaran dibuka di depan banyak mata. Dimas mematung. Nasya tak sanggup berdiri. Sang ibu mertua terduduk dengan wajah tertutup tangan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bisa menyangkal. Dan Rana berjalan keluar dari gedung itu dengan gaun biru bergoyang tenang di setiap langkahnya. Ia tak menoleh. Ia tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ada harga diri yang tak bisa dibeli, dan tak bisa dihancurkan. Hari ini bukan akhir, tapi awal dari luka yang berpindah tempat. Dari dirinya, kepada mereka. Tidak ada yang bisa benar-benar mempersiapkan diri untuk hari penghakiman. Bahkan Rana, dengan seluruh rencana dan keberaniannya, tetap merasa dada seperti dihimpit saat pagi itu tiba. Hari yang selama ini hanya ia bayangkan dalam diam, kini datang dengan nyata, dan tak bisa dihentikan. Langit mendung menggantung di atas kota. Angin berembus dingin seperti pertanda akan ada badai. Tapi bukan langit yang paling gelap hari itu, melainkan isi hati manusia-manusia yang akan bertemu dengan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Gedung pernikahan kembali ramai. Seolah kejadian kemarin hanyalah bayangan buruk yang datang terlalu cepat. Namun semua orang tahu, suasana telah berubah. Dimas dan Nasya tetap memaksakan pesta tetap berlangsung. Mereka berdalih bahwa itu hanya fitnah. Bahwa video yang ditampilkan Rana adalah manipulasi. Tapi bisik-bisik di antara para tamu tak bisa dibungkam. Semua mata menyorot penuh curiga. Beberapa keluarga bahkan membatalkan kehadiran. Dan media sosial mulai menampilkan potongan video yang direkam diam-diam oleh salah satu tamu. Tagar pengantin bermuka dua muncul sejak pagi. Menjadi viral hanya dalam waktu sekejap. Rana membuka matanya perlahan. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang mendalam,
yang memberi ruang bagi hati untuk menenangkan diri setelah badai. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang penuh notifikasi. Pesan dari teman lama, komentar dari pengikut barunya di media sosial. Bahkan ada permintaan wawancara dari sebuah media daring. Tapi semua itu tak membuatnya terbuai. Rana menutup layar ponsel dan menatap keluar jendela. Hari ini belum selesai. Belum. Raisa datang membawa secangkir teh hangat. Wajahnya cemas. Tapi ada juga kelegaan di sana. Kamu yakin gak apa-apa? Kamu tahu, sekarang semua orang mulai bicara. Video itu viral. Bahkan saudara Nasya sendiri mulai angkat suara. Rana menatap sahabatnya itu. Aku nggak niat menyebarkan semuanya. Aku cuma menempatkan kebenaran di tempat yang tepat. Raisa mengangguk pelan. Dan sekarang kebenaran itu sedang membakar semua yang selama ini mereka lindungi dengan kebohongan. Di sisi lain kota, di ruang rias, Nasya duduk menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun pengantinnya masih utuh. Riasannya masih sempurna. Tapi matanya bengkak. Sejak video itu diputar, tidak ada satu hari pun ia bisa tidur tenang. Ayahnya mengamuk. Ibu tirinya hampir pingsan. Beberapa rekan bisnis ayahnya menarik diri. Uang yang mereka banggakan kini menjadi bumerang. Investasi untuk pernikahan mewah itu berubah menjadi bahan pembicaraan yang memalukan. Dimas datang dari belakang, berdiri canggung. Orang-orang mulai pergi. Mereka nggak percaya lagi. Nasya menatapnya. Penuh amarah. Kamu yang bilang semuanya bakal aman. Kamu yang bilang dia nggak punya keberanian. Dimas memijit pelipisnya. Ia pun terpojok. Aku nggak tahu dia masih nyimpan semua itu. Aku pikir, waktu dia pergi dulu, dia nggak akan pernah muncul lagi. Keduanya terdiam. Tak lagi bisa bersembunyi. Tak lagi bisa saling menyalahkan tanpa tersadar. Apa yang mereka bangun memang tidak pernah bersih sejak awal. Sementara itu, Rana menyiapkan diri untuk menghadiri sesi makan malam keluarga, sebuah bagian kecil dari pesta yang rencananya akan digelar secara tertutup. Tapi kini, menjadi panggung kecil tempat rasa malu dan kepalsuan berusaha disembunyikan di balik piring-piring porselen dan lilin mewah. Ia tidak datang untuk merusak lebih banyak. Ia hanya ingin menyelesaikan satu bagian terakhir. Bertemu langsung dengan orang yang dulu mencaci, mencela, dan mengusirnya. Ibu Dimas. Wanita yang dengan ringan menyebutnya perempuan tak berguna. Sore itu, Rana kembali berdiri di depan gedung yang sama. Tak ada karpet merah, tak ada penyambutan, tak ada senyum palsu. Ia berjalan sendiri, membuka pintu, melangkah pelan, dan langsung menuju meja utama tempat keluarga mempelai berkumpul. Ruangan itu langsung terdiam. Nasya menunduk. Dimas menahan napas. Tapi Rana tak menoleh ke mereka. Ia langsung menghadap Ibu Dimas. Wanita yang dulu tak pernah lelah menjatuhkan martabatnya. Ibu sehat? Ucap Rana pelan. Wanita itu menegang. Tak menyangka Rana masih berani datang. Tapi ia berusaha mempertahankan kehormatannya. Apa lagi yang kamu cari? Kamu sudah puas mempermalukan kami semua. Rana tersenyum tipis. Saya tidak pernah ingin mempermalukan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan yang memang sudah ada. Kebenaran bukan untuk disembunyikan, Bu. Tapi untuk disampaikan, meski menyakitkan. Tatapan Rana tajam. Tapi nadanya tak meninggi. Ibu Dimas mulai berkaca-kaca. Ia tahu. Ia mengingat semua kata-katanya di masa lalu. Bagaimana ia mengusir Rana hanya karena Dimas bilang Rana tidak lagi cukup, layak. Bagaimana ia menyuruh Rana keluar rumah, tanpa satupun bekal, hanya karena percaya kebohongan anaknya. Kamu, seharusnya kasih tahu ibu sejak dulu. Ibu tidak akan percaya, jawab Rana, cepat namun halus. Bahkan waktu saya memohon, waktu saya menangis. Ibu tak pernah ingin mendengar. Hening. Tak ada yang bisa berkata-kata. Tak satu pun yang mampu membela diri. Karena semua tahu, luka Rana memang nyata. Dan kini, luka itu berpindah. Dari wanita yang berdiri tegak di depan mereka, ke mereka yang kini tak sanggup menatap cermin. Rana membalikkan badan.
Ia melangkah keluar tanpa membawa kebanggaan, tanpa senyum kemenangan. Hanya dengan kelegaan yang perlahan tumbuh dalam dada. Bukan karena ia membalas, tapi karena ia akhirnya selesai. Di luar gedung, hujan mulai turun perlahan. Tapi Rana tak berlari. Ia berdiri di bawahnya, membiarkan setiap tetes jatuh di wajahnya. Dingin, tapi menenangkan. Satu persatu, luka lama yang dulu membekas di hati kini mulai mencair. Mungkin tidak akan hilang sepenuhnya, tapi cukup untuk tidak lagi menyiksa. Dan di kejauhan, Dimas berdiri di balik jendela, menatap wanita yang dulu ia tinggalkan. Wanita yang kini telah jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas menangis. Bukan karena menyesal meninggalkan Rana, tapi karena menyadari, dialah yang ditinggalkan. Hujan semalam meninggalkan jejak yang tidak hanya membasahi bumi, tapi juga menyisakan kenangan yang kembali terangkat satu demi satu. Suasana kota terasa berbeda. Bukan karena jalanan yang lengang atau udara yang dingin, melainkan karena desas-desus tentang pernikahan keluarga terpandang yang berantakan di depan mata publik. Nama-nama yang dulu dielu-elukan, kini menjadi bahan perbincangan di warung kopi hingga meja redaksi. Dan di tengah semua kekacauan itu, Rana justru melangkah dengan kepala tegak. Ia tak menyimpan dendam, tapi tak akan membiarkan mereka berpura-pura suci lagi. Pagi itu, Rana menerima sebuah panggilan yang tak ia duga. Sebuah kantor hukum ternama menghubunginya, bukan untuk menginterogasi atau menuntut, tetapi justru menawarkan kerjasama. Video yang ia tampilkan dan keberaniannya membuka kebusukan keluarga Dimas menarik perhatian banyak orang, termasuk lembaga-lembaga advokasi perempuan yang selama ini memperjuangkan hak para istri yang ditindas. Ia menatap surat elektronik yang baru masuk. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Surat resmi dari organisasi hukum independen, menawarkan posisinya sebagai pembicara utama dalam seminar nasional tentang kekerasan emosional dalam rumah tangga. Rana, kamu sadar enggak? Kamu sudah jadi simbol baru bagi perempuan yang selama ini dibungkam. Ucap Raisa yang sejak pagi sibuk mengatur jadwal baru untuk Rana. Tapi aku nggak ingin jadi pusat perhatian. Bisik Rana, suaranya ragu. Kamu memang nggak minta. Tapi keberanianmu sudah membangkitkan banyak orang. Sekarang saatnya kamu bicara, bukan cuma untuk dirimu, tapi juga buat mereka yang belum berani. Rana terdiam. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang semua wanita yang pernah merasa ditinggalkan, direndahkan, dikorbankan demi harga diri palsu seorang pria. Ini tentang ibu-ibu yang tak dianggap, tentang istri-istri yang dikhianati. Ia mengangguk pelan. Baik, aku siap. Sementara itu, di rumah mewah yang kini terasa seperti penjara, Dimas hidup dalam bayang-bayang ketakutannya sendiri. Ia mulai kehilangan koneksi bisnis. Beberapa klien menarik proyek. Nasya tak lagi sering bicara padanya. Bahkan mulai mempertanyakan ulang pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Kita tidak bisa terus begini, ujar Nasya dingin sambil menggulir layar ponsel yang penuh komentar miring. Kamu pikir aku nggak tahu kamu juga terlibat dalam semua rencana ibu kamu untuk usir Rana waktu itu? Kita berdua busuk. Tapi kamu lebih dulu menusuk dari belakang. Dimas menghela napas, mengalihkan pandangannya ke jendela. Ia telah kehilangan semuanya, termasuk kehormatan yang dulu ia banggakan. Hari demi hari, Rana mulai tampil di beberapa forum kecil. Ia berbagi kisahnya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penyintas. Orang-orang menyimak dengan mata berkaca-kaca. Mereka yang tadinya tak pernah punya keberanian, mulai angkat suara. Beberapa bahkan datang khusus hanya untuk berterima kasih. Namun di balik semua itu, Rana tahu ada satu bagian yang belum tuntas. Ibunya. Sosok yang diam sejak perceraian Rana terjadi. Sosok yang tak pernah menghakimi, tapi juga tak pernah bertanya. Rana pulang malam itu, duduk di meja makan bersama ibunya untuk pertama kalinya setelah sekian lama hanya bertukar kabar lewat telepon. Ibu tahu semua yang kamu alami. Maaf, selama ini ibu cuma bisa diam. Rana menatap wajah tua yang mulai keriput itu. Air matanya menetes,
Tanpa kata. Ibu bangga. Tapi lebih dari itu. Ibu ingin kamu sembuh. Bukan dari luka pernikahan, tapi dari luka yang kamu simpan sejak kecil. Karena terus berusaha jadi sempurna. Pelan-pelan, Rana menyandarkan kepalanya di bahu sang ibu. Hatinya terasa ringan. Sesuatu dalam dirinya mulai luruh. Untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Beberapa hari kemudian, Rana menerima kabar yang mengejutkan. Seorang staf hukum dari keluarga Dimas menghubunginya. Mereka meminta pertemuan. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menyampaikan permintaan maaf. Rana awalnya ragu. Tapi setelah menimbang matang-matang, ia memutuskan untuk datang. Bukan karena ingin mendengar permintaan maaf, tapi untuk melihat apakah mereka benar-benar sadar. Pertemuan berlangsung di kafe tertutup. Hanya ada Dimas dan ibunya. Kami tidak bisa menghapus masa lalu, ujar Ibu Dimas. Suaranya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tapi saya pribadi ingin minta maaf. Karena selama ini saya hanya melihat apa yang ingin saya lihat. Dan menolak kenyataan bahwa anak saya bukan pria sebaik yang saya kira. Rana tak menjawab langsung. Ia hanya menatap wanita itu. Lalu mengalihkan pandangan ke Dimas yang terlihat seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Apa kamu menyesal? Tanya Rana lirih. Dimas menunduk. Wajahnya kusam, mata memerah. Setiap hari. Tapi, penyesalan gak akan cukup buat ngembaliin kamu. Rana menarik napas dalam-dalam. Lalu tersenyum kecil. Aku gak pernah menunggu kamu menyesal. Karena yang aku butuhkan dulu bukan penyesalan, tapi kejujuran. Dan kamu bahkan gak bisa kasih itu. Ia berdiri, mengenakan tas selempangnya kembali. Terima kasih sudah mau bicara. Tapi sekarang, biarkan aku hidup, tanpa bayang-bayang kalian. Di luar kafe, matahari mulai bersinar terang. Seolah semesta pun tahu bahwa akhirnya, Rana berhasil menutup satu bab kelam dalam hidupnya. Tidak dengan dendam, tapi dengan kekuatan. Ia berjalan pelan menyusuri trotoar, membiarkan angin menyapu rambutnya. Setiap langkah membawa harapan. Setiap detik mempertegas bahwa ia tak lagi berada di masa lalu. Dan di balik layar media sosial, namanya mulai disebut di banyak tempat. Rana Nurhaliza, wanita yang berani berdiri setelah dihancurkan. Orang-orang mulai menulis tentangnya. Tapi Rana tak lagi peduli pada apa yang mereka katakan. Karena ia tahu, satu-satunya validasi yang ia butuhkan adalah dari dirinya sendiri. Pagi menjelang dengan sinar yang tidak lagi terasa tajam bagi Rana. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bangun tanpa rasa sesak di dada, tanpa beban yang menempel di pundak, tanpa suara-suara masa lalu yang mengganggu pikirannya. Hanya ketenangan dan rasa syukur. Telepon genggamnya bergetar pelan di meja. Puluhan pesan masuk dari orang-orang tak dikenal. Beberapa dari mereka adalah istri yang ditinggalkan. Ada pula yang dulunya pelayan rumah tangga, atau wanita sederhana yang merasa terbuang. Semuanya menuliskan hal serupa. Terima kasih karena telah berani bersuara. Rana tak membalas satu pun. Tapi ia membaca semuanya. Satu persatu, perlahan, sambil menahan air mata. Ia sadar kini bahwa luka yang ia bawa bukan hanya miliknya, tapi milik banyak perempuan lain yang tak diberi ruang untuk bersuara. Dan dengan bersuara, ia memberi mereka keberanian untuk bangkit. Raisa masuk ruang tamu dengan secangkir kopi dan membawa map berisi undangan seminar nasional yang akan dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Ini untukmu. Panitia memintamu jadi penutup acara, kata Raisa sambil duduk di samping Rana. Dan, mereka ingin kamu menceritakan prosesmu bangkit. Bukan hanya kisahmu sebagai istri yang dihianati, tapi sebagai manusia yang memilih hidup kembali. Rana tersenyum, lalu menerima map itu. Aku akan datang, jawabnya pelan. Tapi bukan untuk menutup acara mereka, tapi untuk membuka harapan baru bagi mereka yang masih duduk dalam kegelapan. Hari itu datang. Ruangan luas dipenuhi wajah-wajah penuh harap. Sebagian besar perempuan dari berbagai penjuru daerah. Beberapa datang membawa anak. Yang lain datang membawa luka yang belum sembuh.
Semua menanti sosok yang kini dijuluki perempuan pembuka luka, karena keberaniannya justru menyembuhkan banyak luka lain. Rana melangkah ke atas panggung, tanpa riasan berlebihan, tanpa busana mahal, hanya dengan kemeja putih sederhana dan celana panjang abu-abu. Namun auranya memancarkan kekuatan yang tak bisa disangkal. Ia menatap ke sekeliling, lalu berbicara. Namaku Rana. Aku bukan tokoh besar. Aku bukan pejuang hukum. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya perempuan biasa yang dulu takut kehilangan, lalu menyadari bahwa yang sebenarnya hilang adalah diriku sendiri. Ruangan hening. Semua terdiam. Suara Rana mengalun seperti aliran sungai yang tenang namun dalam. Pernah satu masa aku percaya bahwa kebahagiaan tergantung pada orang lain. Suami, mertua, keluarga besar. Tapi ternyata, yang selama ini mengurungku bukan mereka, tapi rasa takutku sendiri. Ia menghela napas. Suaranya mulai bergetar. Aku pernah dipaksa diam, ditindas, dihina, bahkan dibuang. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka sadari adalah, saat mereka menyingkirkan aku, mereka justru membuatku menemukan kekuatanku. Tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa wanita menitikan air mata. Beberapa tersenyum dalam kelegaan. Dan sekarang, lanjut Rana, aku di sini, bukan untuk bercerita sebagai korban, tapi sebagai orang yang berdiri setelah jatuh. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk menunjukkan bahwa kita bisa memilih untuk sembuh. Dan kita pantas bahagia, tanpa syarat. Tepuk tangan meledak. Kali ini, bukan sekadar tepuk tangan sopan, tapi tepuk tangan yang membawa beban banyak hati. Tepuk tangan dari hati-hati yang pernah remuk, kini mulai berani berdetak kembali. Sepulang dari seminar itu, Rana berjalan sendirian menyusuri trotoar kota. Ia tak ingin pulang langsung. Ia ingin menikmati udara, merasakan detak langkahnya sendiri. Di persimpangan jalan, seseorang menghampirinya. Wajah yang dulu sangat ia kenal. Arka, pria sederhana yang dulu pernah meminjamkan bahunya saat Rana menangis di taman belakang kampus. Dulu, Rana menolaknya karena merasa tak pantas dicintai siapapun. Rana? Sapa Arka. Suara pelan tapi jelas. Rana menoleh. Ada keheningan sesaat, sebelum senyuman kecil merekah di wajahnya. Arka, sudah lama, ya, ucapnya tenang. Arka mengangguk. Aku lihat video kamu. Seminar kamu. Tulisan kamu. Rana yang dulu selalu menyembunyikan perasaannya, sekarang justru jadi kekuatan banyak orang. Rana hanya tertawa kecil. Aku sendiri masih kaget. Mereka berjalan beriringan, tanpa banyak kata, hanya ditemani kenangan yang tak lagi menyakitkan. Rana menatap Arka yang kini lebih dewasa, lebih matang, namun tetap punya ketulusan yang dulu membuatnya tenang. Kalau dulu kamu bilang kamu terlalu rusak untuk dicintai, sekarang kamu tahu kamu terlalu berharga untuk dihancurkan, ucap Arka pelan. Rana berhenti, menatap matanya, lalu tersenyum. Dan sekarang aku sadar, cinta nggak harus datang dari seseorang. Cinta bisa tumbuh dari diri sendiri. Arka tersenyum. Tapi kalau suatu hari kamu ingin berjalan bukan sendirian, kamu tahu siapa yang akan selalu jalan di sebelahmu. Beberapa bulan berlalu. Rana kini bukan hanya menjadi pembicara. Ia membuka pusat advokasi bagi perempuan yang ingin bercerai tapi takut menghadapi dunia. Ia memberikan pendampingan, membuka ruang aman, mendirikan komunitas. Dan nama yang dulu hanya dikenal sebagai istri Dimas, kini dikenal sebagai pelindung suara-suara kecil yang dulu ditelan kesunyian. Ia tak lagi tinggal di rumah lama. Ia pindah ke kota yang lebih kecil, membuka perpustakaan komunitas, dan menulis buku yang diberi judul Pulang ke Diri Sendiri. Buku itu laris, bukan karena kisah dramanya, tapi karena kejujuran dan ketulusan yang ditulis dari luka paling dalam. Suatu hari, saat Rana menyusun koleksi buku di perpustakaannya, seorang anak perempuan kecil datang sambil menggandeng ibunya. Ibu, itu perempuan yang ibu ceritakan waktu kita di rumah nenek, ya? Rana menoleh dan tersenyum.
Ibu anak itu menghampirinya. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak. Karena video Mbak Rana, saya berani pergi dari suami saya yang suka memukul. Sekarang saya hidup tenang dengan anak saya. Rana tersenyum, menunduk pelan, lalu menjawab dengan suara lembut. Terima kasih, sudah memilih hidup. Dan di sanalah Rana kini berada. Bukan lagi dalam istana kaca palsu yang dibangun atas nama martabat keluarga. Bukan lagi dalam bayang-bayang suami atau masa lalu. Tapi dalam ruang kecil yang hangat. Dikelilingi buku, anak-anak yang belajar membaca, dan perempuan-perempuan yang saling menopang. Ia telah pulang. Bukan ke rumah lamanya, tapi ke dalam dirinya sendiri. Rana memutar kunci pintu dengan pelan. Rumah mungil di pinggiran kota itu kini telah menjadi tempatnya kembali setiap hari. Tak ada pagar mewah, tak ada taman buatan yang luas, tak ada interior glamor yang mengintimidasi. Hanya tembok putih sederhana. Jendela kayu yang dibiarkan terbuka agar sinar matahari bisa masuk tanpa diminta. Di sudut ruang tamu, ada rak-rak penuh buku, catatan-catatan kecil berisi kutipan dari para perempuan yang ia dampingi. Dan di atas meja kayu, selalu ada segelas teh hangat yang disiapkan oleh dirinya sendiri. Ia menyukai hidup yang sekarang. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena semua ia pilih dengan sadar. Raisa datang siang itu membawa kabar dari komunitas pusat. Ternyata program pendampingan yang Rana rintis kini mulai diadopsi oleh kota-kota lain. Bahkan ada rencana kerjasama dengan lembaga luar negeri untuk membuat dokumenter tentang perempuan Indonesia yang bangkit dari ketertindasan rumah tangga. Aku sempat kaget waktu mereka bilang kamu jadi tokoh utama, ucap Raisa sambil menyeruput kopi. Tapi waktu aku lihat naskahnya, memang cuma kamu yang bisa bercerita tanpa membuat orang merasa digurui. Rana tertawa kecil. Aku cuma ngomong jujur tentang apa yang kurasakan. Justru itu kekuatannya. Raisa lalu membuka map, memperlihatkan undangan menjadi pembicara di forum internasional. Ini lebih besar dari semua yang pernah kita lakukan. Tapi kalau kamu belum siap, aku bisa wakili. Rana menatap map itu lama. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu, menerima ini berarti membuka kembali seluruh luka di depan dunia. Tidak mudah, tapi bukan tak mungkin. Aku akan datang, tapi dengan satu syarat. Apa? Dokumenternya harus dibuat dari sudut pandang para perempuan yang kita dampingi. Bukan tentang aku. Raisa tersenyum. Kamu tetap sama. Nggak suka jadi pusat perhatian. Aku hanya ingin mereka tahu. Mereka punya suara. Beberapa hari sebelum keberangkatan ke forum internasional itu, Rana menyempatkan diri mengunjungi sebuah desa kecil di luar kota. Di sana, ada seorang ibu muda yang dulu pernah ia dampingi. Namanya Lestari. Dulu, Lestari sempat berniat bunuh diri setelah ditinggal suaminya dan dibuang oleh mertuanya. Kini, Lestari sudah membuka warung kecil dan mengajari anak-anak sekitar membaca. Semua berkat bantuan Mbak Rana, katanya sambil menyuguhkan teh. Bukan karena aku, tapi karena kamu mau bangkit, jawab Rana. Lestari terdiam, lalu bertanya pelan. Mbak Rana, waktu pertama kali ninggalin rumah yang dulu, Mbak takut enggak? Rana menatapnya lama, lalu menjawab dengan tenang. Takut. Tapi aku lebih takut jika terus tinggal di tempat yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Lestari mengangguk, seolah baru memahami kekuatan dari kalimat itu. Rumah itu bukan soal bangunan, Les, lanjut Rana. Tapi tempat di mana kita bisa jujur, bisa hidup, bisa bernapas tanpa harus pura-pura. Hari keberangkatan tiba. Rana berdiri di bandara sambil membawa satu koper kecil dan buku catatan lusuh yang selalu menemaninya. Dalam hati ia mengucap syukur, bukan karena akan terbang ke negeri lain, tapi karena bisa sampai sejauh ini, hidup. Di pesawat, Rana membuka catatannya. Menulis satu paragraf yang entah akan jadi apa nanti. Tapi seperti biasa, tulisan adalah tempatnya pulang ketika semua terasa hening. Aku pernah mengira kebahagiaan hanya milik mereka yang dicintai orang lain. Tapi ternyata,
Kebahagiaan sejati datang saat aku mulai mencintai diriku sendiri. Perjalanan ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang jadi hebat, tapi tentang kembali menjadi manusia utuh yang tidak takut dicintai maupun kehilangan. Forum internasional itu diadakan di auditorium luas, dengan peserta dari berbagai negara. Saat Rana naik ke atas panggung, ia membawa serta kisah-kisah Lestari, Winda, Sari, dan perempuan-perempuan lain yang tak bisa hadir secara fisik, tapi suaranya bergema dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Setelah sesi selesai, seorang peserta dari Afrika mendekatinya. Perempuan tua dengan mata teduh dan kulit legam yang menatapnya penuh empati. "You carried the voices of many women," katanya pelan. "And today, I heard my own story through you." Rana menunduk, tak sanggup berkata-kata. Hanya satu air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena merasa dipahami. Saat kembali ke Indonesia, Rana disambut oleh anak-anak kecil di perpustakaan yang ia bangun. Mereka memeluknya, menyodorkan gambar-gambar buatan sendiri. Di salah satu gambar, terlihat seorang perempuan berdiri di tengah hujan dengan payung berwarna pelangi. "Ini Mbak Rana," ucap seorang anak. Rana tersenyum. "Kenapa ada pelangi?" "Karena Mbak Rana bisa buat langitnya jadi cerah lagi." Malam itu, Rana duduk di beranda rumahnya. Tak ada lampu sorot, tak ada sorak-sorai. Hanya angin malam yang lembut dan suara jangkrik dari kejauhan. Ia menutup buku catatannya, lalu menatap ke langit. Dan dalam hatinya, ia berkata pelan, "Aku sudah pulang. Bukan ke rumah megah, bukan ke pangkuan laki-laki, tapi ke rumah yang kupilih sendiri, yang bernama diriku sendiri." Suatu pagi yang cerah, halaman depan rumah sederhana Rana dipenuhi suara tawa. Bukan dari keluarga kandung, bukan pula dari tamu resmi atau wartawan, tapi dari para remaja perempuan yang tergabung dalam kelas menulis mingguan yang Rana rintis. Perempuan menulis diri. Di tengah lingkaran, seorang gadis bernama Nisa membacakan tulisannya. "Aku tidak tahu siapa ayahku. Ibuku tak pernah bercerita. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh sosok yang bahkan tidak pernah hadir untukku. Hari ini, aku menulis agar aku tidak lagi menyimpan dendam itu di bawah lidah. Aku menulis agar aku bisa sembuh. Terima kasih, Mbak Rana, karena aku tahu, aku tidak sendiri." Tepuk tangan mengisi halaman. Beberapa gadis tampak menangis. Yang lain hanya menunduk, mengusap air mata yang malu-malu keluar. Rana berdiri dan mendekat ke Nisa. Ia memeluk gadis itu. Tak banyak kata. Pelukannya cukup untuk mengatakan, "Aku pernah di sana, dan kamu akan selamat." Beberapa bulan terakhir, pemerintah daerah mulai melirik pendekatan Rana dalam menyembuhkan trauma lewat narasi pribadi. Mereka mengundangnya menjadi konsultan untuk pusat rehabilitasi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Tapi Rana punya satu syarat yang tidak bisa diganggu-gugat. Pusat itu tidak boleh hanya menjadi tempat curhat, tapi harus menjadi ruang hidup, di mana perempuan bukan sekadar objek pertolongan, tapi subjek perubahan, ujarnya saat pertemuan. Dan untuk pertama kalinya, pemerintah menyetujui. Pusat itu berdiri di jantung kota, diberi nama Rumah Dirimu. Hari peresmian pusat itu jadi momen emosional. Rana tidak duduk di barisan pejabat. Ia justru berada di sudut aula, membetulkan kursi dan menyambut para perempuan satu persatu dengan tangan terbuka. Winda hadir, membawa bayinya yang kini sudah bisa berlari. Sari datang dari luar pulau, mengenakan jilbab berwarna ungu kesukaannya, kini bekerja sebagai konselor. Lestari mengisi stan kecil berisi buku-buku dongeng karyanya sendiri. Mereka semua adalah wajah dari perubahan yang Rana mulai dari dirinya sendiri. "Ini bukan bangunan megah," ujar Rana dalam pidatonya. "Tapi ini adalah tempat pertama di mana perempuan tak perlu minta maaf karena ingin hidup utuh." Beberapa minggu setelahnya, Rana mendapat undangan menjadi pembicara di Universitas Hukum. Mahasiswi-mahasiswi berdiri mengelilinginya usai seminar. Salah satunya bertanya, "Mbak Rana, bagaimana cara melawan sistem yang terlalu besar?" Rana terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Dengan tetap hidup.
dengan tidak menyerah, dengan menciptakan sistem tandingan, sekecil apapun. Karena kadang, sistem besar itu runtuh bukan karena diteriaki, tapi karena banyak perempuan memilih jalan keluar darinya. Mahasiswi itu mengangguk pelan. Dan dalam matanya, Rana melihat dirinya yang dulu, penuh luka, tapi masih memiliki nyala kecil yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Di satu malam yang tenang, Rana menulis surat kepada dirinya sendiri. Bukan untuk dibaca siapa-siapa, hanya untuk menjadi saksi atas semua luka yang kini telah menjadi kekuatan. Kepada diriku yang pernah menyerah. Terima kasih telah tetap hidup ketika dunia menyuruhmu mati dalam diam. Kau mungkin tak punya siapa-siapa dulu, tapi kini, kau telah menjadi rumah bagi ratusan suara yang dulu nyaris hilang. Ia menutup buku catatan itu, meletakkannya di samping lilin kecil yang menyala. Di dinding, tergantung satu foto. Dirinya dikelilingi oleh para perempuan yang kini berdiri dengan kepala tegak, bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena memilih untuk bangkit meski sendirian. Suara Rana kini bukan lagi hanya miliknya. Ia menjadi gema di koridor sekolah, ruang pengadilan, pusat rehabilitasi, kelas sastra, dan ruang tamu kecil para ibu yang mulai berani berkata, "Aku berhak bahagia." Dan bahkan ketika Rana memilih diam, dunia sudah tahu. Perempuan tidak akan pernah bisa dibungkam lagi. Hari itu langit digelayuti awan abu-abu. Tidak gelap, tapi cukup redup untuk membuat orang menoleh ke jendela dan berpikir, mungkin akan hujan. Rana duduk di teras belakang rumahnya. Matanya menatap halaman yang kini dipenuhi bunga Kamboja yang ditanam oleh anak-anak binaan dari rumah dirimu. Angin menggoyangkan kelopak-kelopak putih itu seakan membisikkan hal-hal yang tak perlu diucapkan lagi. Karena pada titik ini, Rana tahu hidup telah berputar terlalu jauh dari titik ia pernah jatuh. Di tangannya, secarik undangan kecil, terbuat dari kertas daur ulang berwarna gading. Tulisan tangan di bagian depan mencantumkan nama seseorang yang sangat dikenalnya, Nisa Amalia. Bukan hanya undangan biasa. Ini adalah undangan peluncuran buku solo pertama Nisa, anak muda yang pernah menangis di pangkuan Rana, menyembunyikan luka karena tak punya ayah, tak punya pegangan, hanya segenggam harapan yang nyaris habis. Kini, Nisa menulis buku berjudul, Perempuan yang Memilih Menulis Daripada Membisu. Rana memejamkan mata. Seulas senyum mengembang di wajahnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengelus undangan itu pelan-pelan, seakan sedang menyentuh bagian kecil dari masa lalu yang kini telah tumbuh menjadi pohon besar. Acara peluncuran diadakan di sebuah taman kota. Sederhana, tapi hangat. Tidak ada panggung megah. Tidak ada selebritas. Hanya orang-orang yang pernah hidup dalam luka dan menemukan cara untuk mengubahnya menjadi cahaya. Nisa berdiri di depan mikrofon. Suaranya tenang tapi penuh daya. Aku ingin buku ini menjadi pelukan bagi siapapun yang merasa ditinggalkan, tidak dipilih, atau diabaikan. Karena seperti yang pernah diajarkan oleh seseorang kepadaku, kita tak butuh validasi siapa-siapa untuk menjadi utuh. Ia melirik ke arah Rana yang duduk di barisan depan. Dan seseorang itu adalah dia, wanita yang dulu hanya dikenal sebagai istri yang ditinggalkan. Tapi kini, ia adalah rumah bagi banyak perempuan yang sedang mencari jalan pulang. Semua mata menoleh. Rana tersenyum, malu-malu, tapi tak mencoba menyembunyikannya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, ia bisa melihat hasil dari semua luka yang pernah ia lalui. Beberapa hari setelahnya, Rana kembali mengajar di rumah dirimu. Tapi kali ini, ia tidak berdiri di depan. Ia duduk di bangku paling belakang. Di depan kelas, berdiri Winda, Lestari, dan bahkan Sari yang kini mengembangkan cabang rumah dirimu di wilayah timur. Kita tak lagi bicara tentang bagaimana kita disakiti, kata Sari. Kita bicara tentang bagaimana kita memilih untuk tidak mewariskan luka itu ke anak perempuan kita. Kalimat itu membuat Rana menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ia tahu, misi hidupnya telah berpindah tangan. Dan tangan itu jauh lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Malam harinya, Rana membuka laci kecil di meja kerja. Ada sebuah kotak kayu kecil di dalamnya. Ia membukanya perlahan,
dan menemukan semua surat yang dulu tidak pernah ia kirimkan. Surat untuk mantan suaminya. Surat untuk mertuanya. Surat untuk dirinya sendiri. Semua tulisan tentang luka, kemarahan, pengkhianatan, bahkan rasa ingin mengakhiri semuanya. Ia membaca salah satu surat terakhir. Aku tidak tahu apakah kamu bahagia dengan pilihanmu. Tapi aku tahu satu hal. Kamu mengira kamu menghancurkanku. Padahal, kamu hanya membebaskanku dari kehidupan yang tidak pantas kutinggali. Rana membakar surat itu di atas lilin kecil. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan. Sudah cukup, ucapnya pelan. Beberapa minggu kemudian, berita mengejutkan datang. Mantan suaminya, Ardi, datang ke rumah dirimu. Tidak dengan jas atau tampang arogan seperti dulu, tapi dengan wajah yang tirus, langkah yang berat, dan mata yang kehilangan cahaya. Ia tidak bicara banyak. Hidupku sekarang, ya begitulah. Aku hanya mau bilang, apapun yang kamu lakukan di sini, kamu menang, Rana. Kamu menang dalam cara yang aku tak pernah bisa pahami. Rana menatapnya. Tidak dengan dendam. Tidak juga dengan simpati. Tapi dengan rasa netral yang hanya bisa tumbuh dari jiwa yang sudah selesai dengan masa lalunya. Aku tidak menang, Ardi. Aku hanya sembuh. Dan itu bukan karena kamu. Tapi karena aku memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu. Ardi menunduk. Tidak berkata apapun. Ia lalu pergi. Dan Rana tak pernah melihatnya lagi. Hari berganti. Tahun pun berlalu. Suatu sore, Rana duduk di ruang tengah, melihat seorang anak perempuan menggambar di lantai. Putri Winda yang kini sering menginap di rumahnya saat ibunya sedang keliling daerah memberikan pelatihan. Anak itu menggambar rumah kecil dengan banyak jendela. Di bawahnya tertulis, rumah tempat perempuan bisa tumbuh. Rana mengusap kepala anak itu. Dalam hatinya, ia tahu, perjuangan belum selesai. Tapi ia juga tahu satu hal pasti. Dunia tidak lagi sama seperti saat ia dulu ditinggalkan tanpa penjelasan, tanpa alasan. Kini, ia telah menjadi alasan bagi banyak perempuan untuk bangkit. Di buku harian terakhir yang ia tulis, Rana menuliskan satu kalimat pendek yang menjadi ringkasan dari seluruh hidupnya. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku perempuan yang tidak lagi tunduk. Dan dari sana, semua kisah Rana telah berpindah tangan. Kepada para perempuan lainnya. Kepada mereka yang bersumpah akan bangkit. Kepada dunia yang akhirnya mendengarkan.